Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Muhayyaratin Niswati Rodiyatul Johariyah SPD MPD selaku dosen mata kuliah literasi digital. Dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Sahira Azahwa sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja ke penyajian materi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kairunisa Amelia Putri sebagai penyaji, yaitu penyaji materi yang pertama tentang siklus hujan. Di siklus hujan ini pastinya ada pengertiannya. Nah, pengertian hujan itu adalah sebuah peristiwa turunnya butir-butir air yang berasal dari langit ke permukaan bumi. Hujan juga merupakan siklus air di planet bumi. Definisi hujan yang lainnya adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya cairan yang berasal dari atmosfer yang berwujud cair maupun hujan membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal supaya dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah proses kondensasi atau perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi butiran-butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi secara bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pada saat pendinginan udara ataupun penambahan uap-uap air ke udara. Butiran hujan mempunyai ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang mirip penekuk atau butiran besar hingga butiran yang kecil. Baik, perkenalkan saya Fahriati Lumida dengan NIM 117. Evaporasi adalah tahap pertama dalam proses terjadinya hujan. Tahap evaporasi adalah proses penguapan air oleh sinar matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul lain dan menjadi uap air. Selain evaporasi, ada proses yang sangat mirip dengan evaporasi, yaitu proses transpirasi. Jadi transpirasi ini yaitu penguapan air yang naik ke atmosfer bumi. Hanya saja siklus hujan transpirasi ini terjadi pada tumbuhan atau tanaman, yaitu melalui stomata atau mulut daun. Untuk yang kedua adalah kondensasi, yaitu uap air yang naik akan mengalami proses kondensasi atau perubahan uap air menjadi titik-titik air karena akibat adanya pendinginan yang terjadi di dalam awan. Perubahan wujud terjadi karena pengaruh suhu udara yang rendah pada ketinggian tersebut. Lalu,
Untuk proses selanjutnya adalah proses presipitasi. Tahap inilah yang merupakan tahap terjadinya hujan. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Hujan dapat turun dengan berbagai bentuk seperti hujan air, hujan es yang biasanya terjadi di Indonesia. Untuk jenis-jenis hujan yang biasanya terjadi di negara tropis ataupun biasanya terjadi di Indonesia, yang pertama itu ada hujan konveksional, di mana jenis hujan di Indonesia yang pertama, jenis hujan ini disebabkan oleh adanya benda panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. Sumber panas di daerah tropis adalah berasal dari matahari. Beda panas ini biasanya terjadi pada akhir musim kering yang akan menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi sebagai hasil proses kondensasi massa air basah pada ketinggian di atas 15 km. Proses terjadinya hujan tipe konveksi secara singkat adalah sebagai berikut. Ketika lapisan udara di atas permukaan tanah menjadi lebih panas daripada lapisan udara di atasnya, maka berlangsunglah gerakan massa udara panas tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Massa udara panas yang bergerak ke tempat yang lebih tinggi tersebut pada saatnya akan terkondensasi. Pada proses ini terjadi pelepasan tenaga panas yang akan menyebabkan udara menjadi tambah panas dan dengan demikian mendorong udara panas tersebut bergerak lebih tinggi lagi sampai ketinggian tertentu di mana uap air panas tersebut membeku dan jatuh sebagai hujan oleh adanya gravitasi. Tipe hujan konveksi biasanya dicirikan dengan intensitas yang tinggi, berlangsung relatif cepat, dan mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Tipe hujan konveksi inilah yang sering kali digunakan untuk membedakan dari tipe hujan yang sering dijumpai di daerah beriklim sedang, yakni tipe hujan frontal dengan intensitas hujan lebih sedang. Selanjutnya adalah jenis hujan di Indonesia. Yang kedua yaitu hujan frontal atau frontal or cyclonic storm. Jenis hujan ini umumnya disebabkan oleh bergulungnya dua massa udara yang berbeda suhu dan berbeda kelembapan. Pada tipe hujan ini, massa udara lembab yang hangat dipaksa bergerak ke tempat yang lebih tinggi atau suhu lebih rendah dengan kerapatan udara dingin lebih besar. Tergantung pada tipe hujan yang dihasilkannya. Hujan frontal dapat dibedakan menjadi hujan frontal dingin dan hujan frontal hangat. Hujan frontal dingin ini biasanya mempunyai kemiringan permukaan frontal yang besar dan dapat menyebabkan gerakan massa udara ke tempat yang lebih tinggi dan cepat, sehingga bentuk hujan yang dihasilkan adalah hujan lebat dalam waktu yang singkat. Begitu pula sebaliknya pada hujan frontal hangat. Kemiringannya permukaan frontal tidak terlalu besar, sehingga gerakan massa udara ke tempat yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan perlahan-lahan atau proses pendinginan ini berlangsung bertahap. Tipe hujan yang dihasilkannya adalah hujan yang tidak terlalu lebat dan berlangsung dalam waktu lebih lama, yaitu hujan dengan intensitas rendah. Hujan badai dan hujan monsun adalah tipe hujan frontal yang lazim dijumpai. Selanjutnya yaitu hujan orografik akan disampaikan oleh teman saya yaitu Puspa. Baik, di sini perkenalkan nama saya Puspa Argentinarani dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan menjelaskan tipe hujan yang ketiga yaitu hujan orografik. Jenis hujan di Indonesia yang ketiga adalah hujan orografik.
Jenis hujan ini umumnya terjadi di daerah pegunungan, yaitu ketika massa udara bergerak ke tempat yang lebih tinggi mengikuti bentang alam lahan pegunungan sampai saatnya terjadi proses kondensasi. Ketika massa udara melewati daerah bergunung pada lereng, di mana angin berhembus, terjadi hujan orografik. Sementara pada lereng, di mana gerakan massa udara tidak atau kurang, berarti udara yang turun akan mengalami pemanasan dengan sifat kering, dan daerah ini disebut dengan daerah bayangan, dan hujan yang terjadi disebut hujan di daerah bayangan. Jumlahnya lebih kecil daripada hujan yang terjadi di daerah windward side. Besarnya intensitas hujan orografik cenderung menjadi lebih besar dengan meningkatnya ketebalan lapisan udara lembab di atmosfer yang bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Tipe hujan orografik dianggap sebagai pemasok air tanah, danau, bendungan, dan sungai karena berlangsung di daerah hulu das. Sekian penyampaian materi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Izin menambahkan kepada moderator, untuk penjelasan lebih lanjut di infografis ini, tema hujan yang kita pakai, siklus hujan yang kita pakai adalah siklus hujan yang berada di hujan atau jenis hujan orografik, yang dimana ini terjadi di pegunungan dan dekat dengan laut. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya selaku moderator mengucapkan beribu maaf apabila ada salah kata dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.